Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita jangan kelihatan. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diafiatkan sehingga kenikmatan kita untuk beribadah menjadi sempurna, juga kenikmatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi wasilah untuk sampainya hidayah Allah kepada kita semua, dan juga kita bersyukur nikmat iman dan Islam masih Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai di pembahasan terkait bab al-mawaqit. Bab mawaqit ini adalah bab tentang waktu-waktu sholat. Ya, kitabnya kitab yang kedua, yaitu tentang kitabus sholah, pembahasan tentang sholat. Ya, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan babut thaharah, bab tentang bersuci. Ya, kitab tentang bersuci, di situ banyak bab-babnya terkait dengan bab air, bab wudu, apa yang membatalkan wudu kita, bab tentang mandi, bab tentang yang terakhir kita pelajari adalah tentang darah ya, darah haid, darah nifas, ya darah istihadah buat kaum ibu, ya. Itu semua sangat berkaitan. Jadi kenapa penulis kitab ini mendahulukan kitabut thaharah? Ya, karena memang untuk sholat itu mensyaratkan adanya kesucian. Baik itu suci dalam artian dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Dan itu sudah kita pelajari bagaimana tata cara berwudu, tata cara mandi besar, mandi wajib dan mandi sunnah. Ya, bagaimana tata cara ketika tidak ada air untuk bersuci, kita menggunakan tayamum dengan debu atau tanah yang suci. Nah, kita masuk sekarang ke bab terkait dengan bab al-mawaqit, bab waktu-waktu sholat itu. Nah, kenapa sangat perlu kita membahas ini? Karena waktu sholat itu termasuk syarat yang diharuskan di dalam kita melakukan sholat, ya. Jadi kalau kita tidak bersuci, maka sholat kita tidak sah. Begitu juga ketika kita sholat di luar waktunya yang telah ditentukan, maka sholat kita juga tidak sah. Ya, belum azan subuh nih, tapi kita misalnya udah niat sholat subuh, maka sholat subuh kita tidak sah. Karena apa? Karena waktunya belum masuk gitu. Nah, jadi ini termasuk di antara syarat-syarat sholat yang mesti kita lakukan pada saat kita mau mendirikan sholat. Ya, di antaranya adalah waktu masuk, ya, waktu masuk kepada waktu sholat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban. Terhadap siapa kewajiban itu Allah tentukan, Allah wajibkan alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Kita mau kuta, waktunya sudah ditentukan. Jadi nggak boleh sembarangan kita mau melakukan sholat zuhur tapi waktunya udah masuk waktu maghrib misalnya. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Semuanya sudah ada waktunya, semuanya sudah ada ketentuannya. Makanya kita diwajibkan untuk melakukan itu sesuai dengan ketentuan waktu yang telah Allah tetapkan. Ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, yaitu kita semua. Gitu. Nah, dalam surat Al-Isra juga ayat 78, Allah menjelaskan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Wa inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat ya. Liduluki syamsi sejak matahari itu tergelincir ila ghasaqil lail sampai dengan gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajri dan laksanakan pula sholat subuh, sholat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini juga salah satu ayat yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat ya. Sehingga sholat hanya dianggap sah apabila dikerjakan pada waktunya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Nah, jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, aku telah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh Ibnu Mas'ud kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waktiha. Salatlah pada waktunya. Nah, kalau salat pada waktunya berarti kan memerlukan kepastian kapan waktu salat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan waktu-waktu itu ada. Nah, untuk menentukan tentang waktu-waktu salat ini Allah sudah melengkapi kita dengan berbagai macam sarana. Dengan perhitungan waktu Allah menyediakan baik itu matahari maupun bulan. Ya. Jadi kalau kita buka Al-Qur'an itu banyak penjelasan-penjelasan yang Allah sampaikan kepada kita tentang Al-Qamar dan Asy-Syams. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk waktu kita berpuasa, Allah menyiapkan bulan untuk menghitung kapan bulan Ramadan itu datang. Dan insya Allah kan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah sehatkan sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan dan Allah berikan keberkahan kita di bulan Sya'ban ini. Bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia gitu. Padahal ini menuju persiapan untuk bulan Ramadan. Apalagi nanti sebentar lagi kita masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Tengah bulan Sya'ban berarti kita tinggal ini tanggal 13 Sya'ban ya, tanggal 13 Sya'ban. 2 hari lagi kita masuk ke nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Dalam beberapa hadis Nabi disebutkan pertengahan bulan Sya'ban ini adalah bulan yurfa'u fihil a'mal. Diangkatnya amal-amal kita untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal tahunan kita. Kalau amal pekanan kita kan disampaikan oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari
Kamis kan. Makanya baginda Nabi SAW membiasakan untuk saum di Senin dan Kamis karena Kamis itu adalah diangkatnya amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Kamis. Itu amalan-amalan pekanan kita. Dan amalan tahunan kita itu akan dilaporkan di pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban itu. Mudah-mudahan di tanggal 15 Sya'ban itu Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita mendawamkan untuk terus melakukan amal-amal soleh sehingga pada saat Allah angkat amal kita semuanya tercatat dalam bentuk kebaikan. Oleh karena itu dijelaskan juga dalam hadis, barang siapa yang kita mau bahagia, mau senang nanti catatan di akhiratnya bagus, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat dilaporkan tulisan-tulisan di buku catatan kita tuh banyak istighfarnya. Banyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk untuk kegiatan yang sifatnya bulanan, hitungannya tahun dan bulanan itu Allah sediakan fasilitas bulan untuk menghitung gitu. Untuk menghitung. Nah, adapun untuk kegiatan harian kita Allah menyiapkan fasilitas matahari. Sehingga waktu-waktu sholat kita itu dihitung berdasarkan matahari. Belum lama PP Muhammadiyah itu mengumumkan tentang adanya revisi waktu sholat subuh gitu. Kok perlu direvisi? Nah, karena mungkin ada ada hitungan-hitungan yang berbeda sehingga waktu sholat subuh kita itu ternyata masih terlalu malam gitu. Masih terlalu gelap. Karena dari perhitungan peredaran matahari itu oleh para ulama, oleh para ilmuwan dibuat rumusan-rumusan matematikanya sehingga ada konsep jam yang ada sekarang untuk menentukan waktu sholat. Ya tentunya ini diambil dari ilmu hisab ya. Ilmu hisab, hitung-hitungan matematika, ada rumusannya sehingga ditemukan bagaimana menghitung waktu sholat dengan tata cara jam seperti yang kita nikmati saat ini. Nah, cuman para ahli hisab dan ahli tentang penghitungan ini ada menemukan bahwasanya perhitungan waktu sholat subuh kita itu terlalu cepat ya, sehingga pada saat kita sholat subuh di catatan yang ada itu masih terlalu gelap gitu, masih terlalu gelap sehingga diperlukan untuk dimundurkan beberapa menit sehingga nampak cahaya ufuk itu putih sehingga nampak fajar shodiknya gitu. Nanti akan kita lihat hadisnya apa itu fajar sodik dan apa itu fajar kidib ya. Nah ini masukan dari PP Muhammadiyah terkait dengan penghitungan waktu sholat subuh kita. Di Malaysia waktu sholat subuhnya juga itu jam 5 lebih. Kalau di kita masih jam 4 kurang berapa sekarang tuh tadi jam 4:42 kalau nggak salah ya, apa 38 itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat ini saya ngambil tadi ya di di salah satu website, ternyata sholat subuh di beberapa negara Asia Tenggara itu 5:33 gitu. Nah 5:33 itu kita sudah selesai sholat subuh gitu. Sedangkan di beberapa negara di Asia 5:33 itu baru masuk waktu sholat subuhnya. Nah, makanya mungkin ada benarnya juga PP Muhammadiyah mengeluarkan himbauan ya keputusan terkait dengan waktu sholat subuh kita di Indonesia itu ditambah 9 menit gitu. Jadi kalau misalnya waktu subuh hari ini adalah jam 4:42, kalau ditambah 9 menit berarti 4:51 baru masuk waktu azan. Nah, kenapa penting? Nah, ini perlu kita sampaikan juga waktu sholat ini penting karena apalagi subuh ya. Subuh itu kan kaitannya nanti dengan masih boleh atau tidaknya kita makan untuk kegiatan sahur kita. Nah, makanya penting sekali itu penetapan. Nah, ini
keputusan yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah itu perlu disampaikan juga kepada pemerintah sehingga menjadi kebijakan nasional gitu. Jadi kebijakan nasional. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara, bahkan dengan apa namanya provinsi-provinsi yang ada di wilayah barat, ya, saya pernah di Aceh itu, subuhnya di Aceh memang sudah kelihatan agak terang ya, beda dengan di Jakarta yang masih agak gelap. Gitu. Atau di Medan, Medan itu termasuk yang subuhnya juga agak siang, mungkin sekitar jam 5-an, jam 5 lewat ya. Nah ini penting buat kita untuk menentukan waktu sholat itu ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah jelas Al-Qur'an memberikan panduan kepada kita, waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya sehingga kita tidak perlu tidak bisa sembarangan untuk sholat kapan saja gitu. Karena semuanya sudah ditentukan. Termasuk sholat-sholat sunnah juga waktunya sudah ditentukan ya. Dan penentuan waktu sholat ini sangat berharga buat kita supaya kita melakukan sholat di awal waktu. Nah kita masuk ke hadis yang pertama yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As. Ya. Ini hadis yang pertama. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu, dan wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahdur al-asru wa waqtul asri ma lam tasfarru syamsu wa waqtu salatil maghrib ma lam yadhib syafaq. Ini tuntunan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mungkin di wilayah-wilayah tertentu ternyata jam juga nggak ada, maka patokannya adalah matahari. Ya. Jadi ini kita melihat kepada fenomena alam gitu. Dan Allah menciptakan semua itu punya maksud tentunya dan punya faedah manfaat. Ya, sebagaimana Allah menciptakan rasi bintang juga, itu ternyata rasi bintang yang Allah ciptakan ini bermanfaat buat siapa? Buat orang yang ada di tengah lautan, mungkin juga di tengah hutan ketika nggak menemukan apa istilahnya tuh buat penunjuk arah. Dia akan menjadikan rasi-rasi bintang itu sebagai petunjuk arah gitu. Nah, begitu juga dengan matahari ini. Ketika kita nggak punya jam, ya, atau jam kita mati, ada di padang pasir, ada di tengah hutan, maka yang kita lihat adalah posisi matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu dimulai sejak matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar. Jadi kalau kita berdiri, ya kita berdiri itu maka bayang-bayang itu sama tapi agak condong sedikit ya, agak keluar bayang-bayang itu dari tongkat atau dari tubuh kita gitu. Kemudian waktu asar adalah selama malam tasfaru syamsu, selama matahari cahayanya belum menguning. Wa waktul maghrib, waktu salatil maghrib malam yagib syafaq, selama syafaq cahaya merah itu belum hilang. Kalau bahasa kitanya ada lembayung ya. Biasanya waktu sore itu sore menjelang maghrib itu ada lembayung merah itu di langit-langit sana. Nah itu yang disebut dengan syafaq. Kemudian waktu sholat isya kapan? Ila nisfil lailil awsat. Waktu isya itu adalah hingga pertengahan malam. Ya. Nanti juga ini ada beberapa pendapat ulama apakah betul
waktu sholat isya sampai pertengahan malam, sehingga ketika kita sudah menjelang subuh, belum sholat subuh, belum sholat isya, boleh nggak kita sholat isya menjelang subuh itu. Kemudian wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu syams. Waktu sholat subuh itu adalah dimulai dari matahari, dari terbitnya fajar, fajarnya fajar sodik sampai dengan terbitnya matahari. Nah ini petunjuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan waktu-waktu sholat yang dijadikan patokan adalah matahari. Nah baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lebih detailnya, zuhur sendiri itu artinya zawal. Zawal itu udah ada kecenderungan bengkok gitu ya, agak tergelincir gitu. Jadi kalau nanti waktunya sudah zawal, sudah bayangan tuh sudah agak miring sedikit dari bentuk benda aslinya, maka itu sudah termasuk masuk waktu zuhur. Ya sampai arah tenggelam gitu. Terus gitu kan, karena bayangan itu semakin semakin lewat waktu zuhur itu dia akan semakin miring gitu. Nah, jadi sholat zuhur ini dikerjakan ketika zawal itu sudah masuk. Sholat zuhur juga disebut dengan sholat al-ula. Ya, karena sholat inilah yang diajarkan oleh malaikat Jibril pertama kali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut juga dengan sholat al-hijriyah. Nah, itu. Kemudian waktunya jelas tadi ketika masuk sudah bergeser dari bentuk benda aslinya, bayangan itu agak condong ke sebelah barat ya. Waktu zuhri iza zalatis syamsi. Nah, sedangkan akhir dari sholat zuhur kita mengambil pendapat yang lebih tepat ya, sehingga panjang bayang-bayang seorang itu semisal dengan tingginya pada masuknya waktu asar, atau tadi dari mulai agak condong sedikit sampai dengan masuk waktu asar, itulah panjangnya sholat zuhur. Nah, kemudian terkait dengan sholat zuhur ini, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita ya untuk menyegerakan sholat zuhur di awal waktu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli zuhra idha dahati asyamsi. Nabi mengerjakan sholat zuhur ketika matahari telah agak condong tergelincir ya. Ini dalam kondisi normal. Tapi ketika dalam kondisi sangat panas, gitu, karena kita tahu di Timur Tengah itu kalau musim panas, panasnya luar biasa ya. Sehingga untuk menginjak pasir tanpa alas kaki itu lebih panasnya itu lebih dahsyat ketimbang kita nginjak aspal yang panas. Makanya ada orang-orang Arab yang masak kambing itu bukan kambing guling tapi kambing pasir. Ya, kambing itu dipendem di dalam pasir itu matang gitu. Ya. Begitu juga dengan jasad kita. Kalau kita meninggal di Arab Saudi ya, baik di Ma'la maupun di mana di Bulan Baki di Madinah, itu kurang lebih 2-3 bulan itu sudah habis, baik tulang belulangnya maupun semua jasad kita tuh habis. Makanya kenapa pemakaman di Mekah dan Madinah setelah 3-4 bulan itu dibuka dan diisi lagi gitu. Karena memang jasad kita sudah habis ya, terkena panasnya tanah atau pasir di Timur Tengah itu. Makanya nih ketika musim panas dengan panas sekali, ya kata baginda Nabi, kondisi Nabi pada saat itu idzastaddal bagdu baktara bis shalah wa idzastaddal harru abrada bis shalah. Nabi itu biasanya jika keadaan sangat dingin, beliau menyegerakan sholat itu. Kalau sholat zuhurnya adem ya, maka Rasulullah SAW menyegerakan sholat zuhur. Tapi ketika panasnya panas banget, maka Rasulullah mengakhirkan sholat zuhurnya. Tapi tidak sampai waktu itu habis ya. Kemudian yang kedua sholat asar.
Ya, asar itu dapat kita artikan waktu sore hingga matahari memerah, muncul lembayung itu ya menjelang sholat maghrib tuh. Kemudian juga di dalam Al-Quran, ulama lebih banyak mengartikan sholat asar itu dengan sholat wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat dan sholat wusta, sholat yang di tengah gitu. Nah, oleh para ulama diartikan sholatul wusta ini adalah sholat asar. Sholat yang diperintahkan bagi kita untuk menjaganya jangan sampai terlewat itu. Nah, waktu asar itu dengan berakhirnya sholat zuhur maka masuk waktu asar ya. Pada saat matahari tergelincir dan sudah muncul lembayung kemerahan di waktu sore. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi mensunahkan kita untuk menyegerakan sholat asar. Karena Rasulullah SAW yusallil asra wa syamsu murtafi'atun hayyatun. Rasulullah sering melaksanakan sholat asar itu ketika matahari masih tinggi, yaitu ketika awal-awal waktu sholat asar masuk. Kemudian sunnah dan bahkan lebih dikuatkan ketika mendung ya, mengatakan Nabi SAW, kami bersama Buraidah pada saat perang di hari yang mendung. Kemudian ia mengatakan segerakanlah sholat asar. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya telah batal. Ini termasuk yang sangat ditekankan untuk kita sholat di awal waktu ya, termasuk menjaga sholat wusta tadi. Dan bahayanya ketika kita meninggalkan sholat asar. Selanjutnya adalah sholat maghrib ya. Sholat maghrib itu ketika matahari sudah mulai tenggelam ya, dan sampai benar-benar tenggelam dan waktunya sangat pendek gitu. Ya, sangat pendek banget maghrib ini. Ya kalau nggak ada jam kita agak keteteran juga nih untuk menghitung waktu sholat maghrib ya, selama belum hilangnya sinar merah ketika matahari tenggelam. Jadi masih ada lembayung-lembayung merahnya kalau kita perhatikan di langit itu. Nah ini masuk waktu sholat maghrib. Nah begitu juga disunahkan bagi kita untuk menyegerakan sholat maghrib sebagaimana hadis dari sahabat Uqbah bin Amir, la tazalu ummati bi khair, kata Rasulullah SAW, umatku akan senantiasa dalam keadaan baik atau dalam keadaan fitrahnya ya, malam yuakhirul maghrib ila an tashtabikan nujum, selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib hingga munculnya bintang di langit. Jadi menyegerakan sholat maghrib. Nah, masuk kita kepada waktu isya ya, di mana matahari kondisi langit sudah mulai gelap karena ketika masuk waktu maghrib saja kan lembayung itu sudah mulai kemerah-merahan dan sudah mulai hilang. Nah, hingga kapan? Hingga sepertiga malam yang awal. Nah, jadi para jumhur ulama menyepakati waktu sholat isya itu adalah pada saat lembayung merah itu hilang sampai kemudian pertengahan malam. Itu waktu sholat isya. Ya. Nah, akhir sholat isya, ulama berbeda pendapat nih. Ada yang mengatakan bahwa akhir waktu sholat isya adalah sepertiga malam. Nah, kalau sepertiga malam kita hitung, malam itu dimulai dari azan maghrib sampai datangnya waktu subuh, datangnya waktu fajar shadiq. Tinggal dibagi antara waktu maghrib masuk sampai dengan waktu fajar, sepertiga malamnya kapan. Nah, ini yang menjadi akhir waktu sholat isya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan dalam kaul jadidnya. Jadi Imam Syafi'i itu punya kaul qadim, punya kaul jadid. Kaul qadim itu adalah pendapat Imam Syafi'i pada saat beliau tinggal di Irak, ya di Baghdad. Itu ada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang kemudian direvisi oleh beliau pada saat beliau tinggal di Mesir. Itu yang disebut dengan kaul jadid. Jadi pendapat baru dan pendapat lama. Nah, pendapat Imam Syafi'i tentang akhir sholat isya sepertiga malam itu adalah merupakan kaul jadid atau pendapat baru Imam Syafi'i, dan ini juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah
dan masyhur di kalangan Maliki ya. Jadi sampai sepertiga malam saja. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu sholat Isya adalah setengah malam ya. Ini pendapatnya Imam As-Sawri, Ibnu Mubarak, ya banyak ahli-ahli hadis yang mengatakan ini hingga setengah malam gitu. Kalau tadi yang pertama sepertiga malam, ini setengah malam. Nah, pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan sholat Isya waktunya sampai dengan datangnya sholat subuh. Nah, ini pendapat ketiga yang mungkin juga banyak dipakai oleh kalangan masyarakat kita. Jadi kadang masih ada yang sholat Isya karena telat atau mungkin karena ketiduran, akhirnya menjelang subuh baru sholat Isya. Ini menggunakan pendapatnya Imam Atha, ya, Ikrimah dan Daud Az-Zahiri, pendapat Zahiriyah. Nah, landasannya apa? Landasannya adalah hadis dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, ya, innamat tafritu ala malam yusalli shalah hatta uji awaktu sholatil ukhra. Ini hanya orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama adalah orang yang tidak mengerjakan sholat hingga tiba waktu sholat yang lainnya. Nah, jadi kalau kita mengambil pendapat yang ketiga, berarti kita termasuk yang menganggap remeh waktu-waktu sholat itu. Ini tentang kapan berakhirnya waktu sholat Isya. Jadi jelas di situ ada 3 pendapat. Ya, silakan kita mau ambil yang manapun. Kalaupun nanti kita telat sampai sampai menjelang waktu subuh masih diperbolehkan berdasarkan pendapat yang ketiga tadi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat itu suka mengakhirkan waktu salat Isya. Tapi tentunya ada ketentuannya. Kata baginda Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila sulusil lail aw nisbah. Jika sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan agar mereka mengakhirkan sholat Isya hingga sepertiga atau setengah malam. Nah, jadi pendapat tadi yang ke-1 dan kedua itu juga mengambil dari hadis ini. Ya, para sahabat kalau tidak memberatkan, mereka mengakhirkan waktu sholat Isya. Nah, di kita pun ada beberapa lembaga tahfidz Quran itu yang mengambil hadis ini. Jadi ketika bulan Ramadan, sholat Isya mereka itu diakhirkan setelah maghrib buka puasa, mereka tadarus ya sampai nanti di tengah malam jam 11 jam 12 baru sholat Isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih tengah malam. Ini mengambil hadis Rasulullah SAW yang mengakhirkan sholat Isya. Nah, terkait dengan sholat Isya juga Rasulullah SAW memakruhkan kita. Makruh itu mendekati haram ya, tapi tidak haram. Bahwasanya Rasulullah SAW tidur sebelum sholat Isya. Rasulullah tidur sebelum sholat Isya. Karena yakrahu naum qablaha wal hadis ba'daha. Nabi membenci tidur sebelum sholat Isya dan melakukan bincang-bincang, ngobrol yang tidak berguna setelah sholat Isya. Jadi sholat sebelum Isya hukumnya adalah makruh, mempercepat tidur itu hukumnya adalah sunnah. Kecuali hal-hal yang bermanfaat kalau ada tamu ya, ada tamu atau ada keperluan, rapat masjid dan lain sebagainya ba'da Isya, tentunya itu obrolan yang bermanfaat atau aktivitas yang menimbulkan manfaat untuk umat dibolehkan tentunya. Ini obrolan yang ngalor ngidul setelah Isya itu yang tidak diperbolehkan. Apalagi main catur kan ya, main gapleh setelah sholat Isya. Nah, lebih baik tidur. Dan makanya tidur lebih cepat itu lebih sehat gitu. Ya. Lebih sehat dibandingkan dengan tidur larut malam. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sholat subuh. Bagaimana tadi dijelaskan, sholat subuh kita yang menurut beberapa pendapat ahli falak ya,
ahli astronomi ketika menghitung ternyata sholat subuh kita itu waktunya kecepatan ya, sehingga perlu dimundurkan. Nah, kenapa? Karena sholat subuh atau sholat fajar ini patokannya adalah kepada munculnya fajar. Nah, fajar ini ada dua, yang disebut dengan fajar kizib dan fajar sodik. Dan fajar kizib ini adalah fajar yang menipu. Jadi dia selintas aja seperti apa, ada bayangan putih ya, ada kilatan putih di langit itu, tapi itu sebetulnya belum masuk waktu subuh. Oleh karena itu ulama menyebutnya dengan fajar kizib ya, waktu fajar yang menipu. Nah, kapan waktu subuh itu datang? Waktu subuh datang pada saat fajar sodik tiba, yang merupakan cahaya putih tapi dia lebih permanen ya. Waktunya cukup lama, yang memanjang dari arah ufuk ya, sampai menerus lebih terang hingga terbitnya matahari. Nah, ini yang menjadi patokan kita dalam sholat subuh adalah fajar sodik. Kenapa sangat penting waktu subuh ini? Karena dia yang membatasi kita pada saat kita mau puasa nanti, apalagi di bulan Ramadan ya. Ini yang memberikan batasan kita untuk boleh makan dan tidaknya pada saat bulan Ramadan di waktu subuh itu ya, waktu sahur. Sama dengan yang lainnya, Rasulullah SAW lebih mencintai kalau kita mendahulukan di awal waktu untuk sholat itu. Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira faidah dan manfaat yang bisa kita ambil dari hadis pertama di dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Mawaqit, terkait waktu-waktu sholat itu. Kemudian hadis ke-154 dari Rafi bin Khadij, kunna nusallil maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian salah seorang di antara kami pulang dan ia dapat memandang sejauh jatuhnya anak panah. Nah, jadi ini menandakan kalimat fayan sarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi ya. Kemudian dia pulang dan dapat memandang sejauh jatuhnya anak panah, itu menandakan waktu itu masih terang itu. Masih terang dalam artian belum gelap ya. Nah, ini berarti Rasulullah SAW dan para sahabat sholat maghribnya di awal waktu sehingga sahabat bisa sampai ke rumahnya lebih cepat ya. Ini anjuran juga bagi kita untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Juga untuk sholat maghrib, dalam sholat maghrib dengan bacaan surah pendek ya. Karena selesainya sholat maghrib masih nampak anak panah yang jatuh, artinya belum gelap. Nah, begitu juga mungkin ini yang hilang di tengah-tengah kita juga ya. Terkadang orang sholat maghrib itu baca suratnya panjang, padahal waktunya adalah pendek. Gitu. Maka sebaiknya bagi kita yang mengimami untuk sholat maghrib, apalagi di tempat-tempat umum, di terminal, di mall, itu lebih memilih surat-surat pendek karena memang tempat yang mungkin sempit, kemudian harus aplusan ya, harus aplusan untuk sholat. Makanya untuk sholat maghrib ini lebih diutamakan membaca surat-surat pendek, apalagi di tempat yang kita aplusan, tempat sholatnya sempit, kecil, ya, sehingga harus bergantian. Tadi sebagaimana di awal, di hadis ke-155, sebaik-baik waktu untuk sholat isya adalah yang diakhirkan. Ini sebagai hadis tambahan saja dari Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah SAW pada suatu malam, ya pada waktu sholat isya, beliau sholat isya hingga larut malam. Kemudian beliau keluar dan sholat isya, seraya bersabda, sesungguhnya inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku. Ya. Jadi waktu tengah malam itu kalau kita tidak keberatan dan bisa berjamaah dengan jamaah yang lain di masjid, sholat berjamaah, tapi di tengah malam itu baik kata baginda Nabi. Karena Nabi juga mengakhirkan sholat isya, bukan berarti beliau sholatnya tidak berjamaah. Beliau berjamaah dengan para sahabat walaupun mengakhirkan sholat isya.
Beda dengan kita mengakhirkan tapi akhirnya tidak sholat berjamaah gitu. Maka lebih utama sholat berjamaah di awal waktu ketimbang kita mengambil waktu diakhirkan tapi sholatnya munfarid sendirian. Ini juga hadis-hadis penguat sebagaimana yang tadi di pertama, Rasulullah memilih menunggu waktu yang adem pada saat siang hari itu sangat panas banget gitu. Karena belum ada AC ya pada saat baginda Nabi sholat di waktu itu kondisinya luar biasa. Bagi kita mungkin kendala ini nggak ada, apalagi di negara tropis kendala panas banget nggak ada, sehingga adem-adem saja ya kita tidak akan mengalami ini. Kecuali nanti wallahu alam ketika dukhon itu ada, nah wallahu alam apa kita ngalamin apa enggak, mudah-mudahan tidak ngalami ya. Karena luar biasa dahsyatnya ketika dukhon itu asap di akhir zaman muncul itu panasnya luar biasa itu. Nah, semoga kita nggak ngalami itulah gitu. Karena kalau ngalami itu, wah fitnahnya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hadis-hadis tambahan terkait dengan waktu ya, waktu sholat fajar. Kemudian, nah ini mungkin sebagian kita ada yang telat sholatnya, mungkin ketiduran dan lain sebagainya, sehingga waktunya sudah mepet nih. Waktunya sudah mepet. Bagaimana ketika misalnya baru takbir Allahu Akbar, kemudian sempat ruku dan sujud, baru dapat 1 rakaat misalnya. Kemudian tiba-tiba azan maghrib ya. Apakah dia dapat waktu sholat asar, waktu sholatnya dapat. Tapi dosanya juga ada karena melalaikan waktu sholat asar. Begitu juga dengan sholat subuh gitu ya. Ketika waktu terbitnya matahari sudah datang, orang baru bangun untuk sholat subuh itu. Nah ini termasuk yang wailul lil musallin, melalaikan waktu sholat itu. Makanya dapat waktu sholatnya dapat, tapi dia melalaikan sholat. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ar-Raudhah, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau mendengar dari Nabi SAW, la salata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu wala salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya pernah mendengar baginda Nabi mengatakan, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh ya matahari terbit ya. Nah setelah matahari terbit kita kan boleh sholat syuruk gitu, tapi sebelum matahari terbit nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh ya. Makanya mungkin ada saudara-saudara kita yang baru belajar habis subuh kemudian bangkit dia sholat sunnah gitu. Nah bisa jadi ada kemungkinan dia nggak tahu, atau bisa jadi dia yang terbiasa sholat qobliyah subuh tapi pada hari itu tidak sholat qobliyah subuh, jadi dikodok ya. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat setelah sholat subuh, tapi beliau itu kodok, dia mengkodok, mengulang karena tadi qobliyah subuhnya tidak dilakukan, maka beliau mengulangnya pada sholat ba'diyah subuh itu. Setelah sholat subuh kemudian beliau sholat 2 rakaat karena mengkodok sholat qobliyahnya, qobliyah subuhnya. Nah bagi yang sudah terbiasa sholat qobliyah kemudian suatu hari mungkin kesiangan, dia dibolehkan untuk mengkodok yang mengganti sholat qobliyahnya nanti setelah sholat subuh itu. Dan Rasulullah SAW juga pernah sholat setelah sholat asar, tapi ketika ditanya ya Rasulullah kenapa, karena Rasulullah SAW tertinggal sholat sholat ba'diyah zuhurnya, terlupa ya, terlewat. Beliau mengkodoknya pada saat setelah sholat asar. Nah ini dikhususkan untuk baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana kalau misalnya ya di waktu-waktu terlarang itu kita belum sholat asar? Nah ini termasuk yang dibolehkan. Orang yang sholat
sholat asarnya kesiangan atau sholat subuhnya kesiangan, diperbolehkan untuk sholat fardu yang terlewat tadi, ya. Atau kita mau tatawu sholat sedekah, ketika selesai habis sholat subuh di masjid, ternyata ada orang yang datang ke masjid, nggak ada jamaah. Nah, kita boleh berjamaah sedekah tuh, ya, untuk mengimami atau menemani, baik jadi imam atau jadi makmum, supaya orang yang tadi masbuk datang belakangan bisa sholat berjamaah. Atau ketika kita pulang dari masjid, ternyata istri kita belum sholat, boleh kita temani istri di rumah, sholat berjamaah. Sholat kita adalah sholat tatawu, walaupun sudah lewat waktu asar ataupun sudah lewat waktu subuhnya gitu. Nah, kemudian boleh kita melakukan sholat setelah asar atau setelah subuh, ya, karena ada alasan tertentu, kayak setelah wudhu. Setelah wudhu kita sholat syukur wudhu, ternyata waktunya ba'da asar gitu. Setelah asar kita hadas, misalnya kentut atau kencing, kemudian kita wudhu setelah asar itu, kita sholat sunnah wudhu diperbolehkan, ya. Atau kita masuk masjid setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, maka diperbolehkan kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan sholat istikharah atau sholat jenazah pada waktu-waktu yang tadi dilarang, baik setelah subuh maupun setelah asar. Ya. Nah, kenapa ada larangan itu? Karena di hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan di waktu-waktu yang terlarang itulah ada kondisinya ada di dua tanduk setan itu. Jadi ketika matahari terbit dan tenggelam, ya, itu adalah waktunya di tanduk setan. Nah, orang-orang musyrik biasanya menjadikan kondisi waktu di tanduk setan itu sebagai waktu ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi waktu yang terlarang untuk sholat juga terlarang bagi kita, makruh hukumnya untuk menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Pada waktu matahari tegak berdiri, ya, bayangan lurus itu dilarang untuk melakukan penguburan jenazah, ya. Jadi inline antara waktu larangan sholat dengan mengubur jenazah, karena memang tadi matahari berada di tanduk setan gitu. Ada ketika tengah hari hingga matahari tergelincir dan ketika matahari menjelang terbenam. Nah, waktu-waktu ini dilarang ketika kita mengabaikan waktu, ya. Seharusnya waktu itu lengang, ternyata kita mengabaikan waktu-waktu tersebut sehingga penguburan jenazah atau sholat dilakukan pada saat itu. Dan ini tidak berlaku di Masjidil Haram tentunya, ya. Tidak berlaku di Masjidil Haram waktu-waktu larangan tersebut. Sehingga kapanpun kita mau tawaf, kapanpun kita mau sholat di Masjidil Haram, maka waktu yang terlarang tersebut tidak berlaku di Masjidil Haram. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian terkait dengan hadis-hadis yang ada tentang di waktu sholat ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Itu tadi hadis yang terakhir, ya, tentang larangan kita mengerjakan sholat di waktu-waktu yang dimakruhkan atau dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan kondisi-kondisi terpaksa itu, dengan kondisi yang di luar batas normal, ya, sehingga kita diperbolehkan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin bertanya silakan di unmute speakernya.
Ustadz. Ya. Ini mau sekadar tadi kan yang Ustadz bilang apa namanya sepertiga malam pertama, dua per tiga malam yang terakhir. Ya. Ada beberapa yang sangat ketat menjalankan di sepertiga malam awal isanya atau sampai tepat jam 12. Nah, ini mungkin tidak terkonteks sholat wajib Ustadz. Sholat witir Ustadz. Karena orang suka memahami sholat witir itu sholat penutup, padahal witir itu dari kalimatnya kalau kita sudah lihat surat Al-Fajr kan pengganjil Ustadz. Ya. Nah itu apakah di awal atau di akhir yang lebih afdal Ustadz? Karena ada yang menjalankan di awal, ada yang benar-benar jadikan penutup dan pengganjil. Ya, witir itu artinya kan ganjil ya. Sehingga sholat witir itu jumlah rakaatnya harus ganjil. Tidak ada sholat witir jumlahnya genap. Makanya sholat witir itu jumlahnya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Itu sholat witir. Nah, kapan waktunya? Nah, waktunya adalah untuk menutup aktivitas kita. Aktivitas sholat kita. Nah, ada yang membiasakan sholat witir itu setelah Isya. Termasuk aktivitas ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Beliau mempunyai kebiasaan menutup setelah sholat sunnah ba'da Isya, beliau menutup dengan aktivitas witir. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti di akhir malam beliau bangun? Maka tidak perlu sholat witir lagi. Cukup menjadikan sholat witir yang tadi setelah sholat Isya itu sebagai witir dalam malam itu. Karena baginda Nabi menjelaskan la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi kalau misalnya kita sholat taraweh kemudian sholat witir, dan di akhir malam kita bangun lagi, maka kita boleh qiyamul lail, boleh tahajud, tapi tidak boleh sholat witir lagi. Tuh. Karena apa? Karena sudah kita tutup dengan witir di awal malam. Gitu. Kira-kira itu Pak Julius. Jadi masih boleh Ustadz ya sholat sesudah sholat witir ya Ustadz ya, karena banyak orang memahami sholat witir itu sholat penutup gitu. Masih boleh karena kebiasaan dari Sayyidina Abu Bakar itu beliau sholat witirnya di awal malam, tapi ketika nanti bangun beliau melanjutkan dengan sholat tahajud tanpa dengan witir lagi. Karena terkait itu Rasulullah SAW menegaskan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi cukup witirnya dengan witir yang di awal malam. Silakan bagi yang lain ingin bertanya. Ya, apa aja yang kayak saliran. Ini juga penting buat kita nanti di saat Ramadan ya. Jadi waktu kita sahur itu adalah berakhir pada saat azan subuh gitu. Ya, setelah azan subuh tidak ada lagi makan dan minum. Oleh karena itu sangat penting ketetapan terkait dengan kapan waktu sholat subuh. Ya, kalau kemarin PP Muhammadiyah mengeluarkan keputusan bahwasanya sholat subuh itu waktunya ditambah 9 menit ya. Jadi kalau sekarang misalnya 4.42 ditambah 9 menit, maka waktu subuh itu menurut perhitungan PP Muhammadiyah adalah 4.51. Nah, jadi selama 9 menit itu kita masih boleh sahur, boleh makan dan minum gitu. Tapi tentunya ini supaya kita punya ketetapan bersama, apa yang diputuskan oleh PP Muhammadiyah itu bisa menjadi keputusan nasional seharusnya. Dan ini juga sudah dilaksanakan oleh Malaysia, oleh Singapura, oleh Brunei, negara-negara di Asia Tenggara yang memang waktu subuhnya sudah ada penyesuaian, dan di kita ini belum ada penyesuaian sehingga subuhnya masih terlalu gelap ya. Nanti penting buat kita yang berpuasa
sebetulnya ini. Karena ketika kita tetapkan subuh 4.42 padahal masih ada waktu untuk makan sahur sampai 4.51. Nah, maka bagi yang kesiangan sebetulnya masih boleh sahur tuh, ya. Kalau kita sepakat dengan keputusan PP Muhammadiyah terkait dengan ketentuan waktu sholat subuh yang ditambahkan dari waktu yang saat ini masih terlalu gelap, ya. Bagi ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya silakan. Saya rasa jelas Ustadz, tidak ada yang bertanya Ustadz. Baik. Kalau mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai ke bulan Ramadan yang tinggal 2 mingguan lagi, dan Allah kasih kemampuan kita untuk bisa saum di bulan Ramadan, bisa mengkhatamkan Al-Quran, bisa memaksimalkan ibadah, insyaallah. Silakan ditutup Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyibin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma rzuqna al-husnal khatimah, Allahumma rzuqna al-husnal khatimah, Allahumma rzuqna al-husnal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.